observasi yang akan kita lakukan. Sama-sama Bu. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi atau kunjungan kelas ini dilakukan untuk mengamati atau memotret kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi bukan untuk mencari kesalahan ya. Seperti itu. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait perencanaan Ibu Tri yang akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Jadi apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tri capai pada kegiatan observasi yang besok akan dilakukan? Iya, kebetulan besok itu materinya adalah tentang proklamasi kemerdekaan Bu. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan itu adalah peserta didik mampu untuk menganalisis faktor-faktor penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di berbagai daerah. Oke, wah materinya sangat menarik ini Bu tentang proklamasi. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan atau tingkatkan dalam supervisi hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Kemudian fokus pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai di bagian apa? Saya lebih fokus. Iya, kalau fokus saya nanti di konten saja Bu. Diferensiasi konten. Iya, berdiferensiasi konten. Ya. Baik, nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi konten ya itu. Kemudian sejauh ini bagaimana pemahaman Putri terkait pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Begitu. Oke, berarti Putri sebenarnya sudah memahami ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu rencanakan dalam melaksanakan supervisi besok? Ya, yang sudah saya persiapkan adalah membuat materi-materi yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi tidak hanya menyiapkan satu materi saja, tapi saya persiapkan untuk semua materi dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Begitu. Kemudian bagaimana metode dan penilaian yang akan dilakukan? Kalau metode yang saya gunakan nanti PBL ya, problem based learning. Nanti karena ada presentasinya juga, jadi nanti di penilaiannya jelas ada rubrik penilaiannya sendiri. Begitu. Baik Bu, sudah lengkap sekali perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan observasi besok ya. Nah, setelah pelaksanaan observasi besok, nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan hasil pengamatan saya terkait praktek pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk jadwal pelaksanaannya kapan Ibu? Saya bisa mempersiapkan waktu untuk menjadwalkan untuk kunjungan kelas. Oh ya, nanti tanggal 28 Oktober 2024, kemudian kelasnya kelas 11 DPIB 2, nanti jam ke-3-4 ruangannya ada di ruang 35. Ya, baik Bu, saya catat nih. Ya. Semoga pelaksanaan supervisi besok tanggal 28 akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan sebagai acuan. Oh iya. Terima kasih Putri. Sama-sama Bu. Selamat pagi. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada salah satu untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran dengan kita berdoa, sikap yang benar, berdoa. Cukup, dari atas.
wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini sehat semua ya? Sehat semua. Baik, hari ini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek apakah kalian sudah hadir semua atau belum. Baik, yang pertama Alfidul Zaki Eva. Arina Raino, Aman Abisa, Azena Andira, Azizan Ibnu Samas, Bagus Julian, Bayu Adi Dramati, Bayu Setiawan, Bayu Zulkifli, Cakya Rahim, Chelsea Awet, Dinda Nur Amalia, Bi Alfiansyah, Erina Eka Putri, Erina Septianiku, Fajar Dimora, Dalam Teki Ahdiansyah, Hafiz Saif, Muhammad Alfi Ahdiansyah, Muhammad Pranesti, Naufal Sabri Pratama, Revdiansyah Rizky Ramadan, Reza Eka, Rifki Cahyadi, Rifki Andrean, Ririn Dwi Rofifa, Rizkia Nurul Aini, Sari Zidan Prabowo, Susan Combro, Suryani Pamungkas, Veronica Cynthia, Zalfa Fitria Ramadhani. Baik, sudah Ibu presensi semua, semuanya sudah hadir, semuanya sudah masuk dalam
Saya Bu, Ya, silakan Mas Adi. lagu yang sering kita nyanyikan saat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi ketika kita merayakan hari atau memperingati hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang diperingati setiap tahunnya, kita pasti menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dari lagu ini mengandung banyak makna, di mana maknanya tidak hanya merdeka saja, tapi juga dari bagaimana perjuangannya para pahlawan. Lanjut, yang selanjutnya silakan selain Mas Adi mungkin ada lagi? Silakan Mas Sakti. Lagu itu membuat semangat Indonesia. Ya, semangat membuat semangat. Katanya Mas Sakti membuat semangat benar. Jadi kita sebagai warga negara yang sudah diperjuangkan, ya, diperjuangkan untuk merdeka, kita harus tetap semangat. Seperti hari ini kalian harus semangat, ya. Ayo yang selanjutnya mungkin terakhir ada tadi. Silakan Mas Reza. Ya, kemenangan bangsa Indonesia. Jadi lagu ini di dalam liriknya mengandung bahwa kita itu sudah merdeka, tidak ada lagi penjajah di mata. Walaupun secara tersurat kita tahu bahwa negara kita itu masih banyak ancaman dari luar bahkan juga dalam. Oke, baik, cukup ya tentang mengomentari lirik lagunya ya. Ya, lanjut kita lanjutkan lagi. Materi hari ini adalah tentang sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi setelah kita merdeka, tentunya ada berbagai sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nantinya kalian akan berdiskusi dan juga mempresentasikan hasilnya. Karena itu kita lanjutkan ke tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini adalah memahami berbagai macam reaksi dan sambutan masyarakat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi sambutannya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia itu pasti berbeda-beda, tidak hanya satu macam saja, pasti bermacam-macam. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai pejuang para pahlawan dan pentingnya persatuan dalam menjaga kemerdekaan. Jadi kita itu harus selalu bersatu untuk menjaga kesatuan dan juga kemerdekaan yang sudah kita punya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi sambutan proklamasi kemerdekaan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Karena wilayah kita itu sama besar dan luas. Ayo kita ke manfaat yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap perjuangan para pahlawan, meningkatkan rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, membentuk karakter yang kuat, memiliki rasa tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi warga negara yang baik dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan kita yang sudah kita punya. Kemudian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Nah, yang pertama adalah menghormati bendera merah putih dan simbol negara. Jadi untuk menghormati bendera merah putih sudah kita laksanakan di sekolah. Salah satunya itu dengan upacara bendera ataupun juga kita melaksanakan apel pagi. Kemudian ada partisipasi dalam kemasyarakatan. Jadi kalau partisipasi dalam kemasyarakatan itu nanti tidak hanya di dalam sekolah kalian bergaul dengan teman-teman, tapi juga di masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara ikut Karang Taruna, mungkin itu kegiatan remaja yang ada di masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lingkungan atau rasa cinta tanah air. Jadi rasa cinta tanah air itu tidak hanya berwujud untuk menjaga keutuhan negara saja, tapi juga lingkungannya. Bagaimana di lingkungan? Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah menghormati perbedaan pendapat. Nah, nanti di sini kalian akan menghormati pendapat dari teman-teman, dari bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman-teman, nanti akan kalian terapkan langsung, ya. Kemudian teknik penilaiannya nanti ada 3. Ada penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, nanti ada 3 itu bentuk pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran dengan soal uraian. Nanti ada
bertiga. Baik, siap? Kalian sudah siap ya? Kita mulai. Ya, berita Jepang menyerang kepada sekutu diperoleh kemudahan melalui apa? Radio. Jawabannya A ya. Coba ya kita lihat jawabannya benar atau salah. Benar. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin Vero, silakan Mbak Vero dipilih nomor 2. Baik, kita lihat nomor 2 pertanyaannya apa? Arti kemerdekaan adalah mana? Pilih jawaban terbaik. Coba kita lihat jawaban benar atau salah. Bebas dari penjajahan dan kebebasan mengatur negara. Betul. Lanjut. Selanjutnya, Alfido, silakan. Mana pilih? 1. Baik, kita lihat pertanyaan nomor 1. Ya, 1 di antara kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu, silakan pilih jawaban terbaik. Oke, coba kita lihat jawaban benar atau salah. Persatuan dan kesatuan dalam kerukunan. Oke, baik. Ya, masih ada 2 lagi. Silakan kepada Hafiz. Silakan. Nomor 5. Baik, kita lihat pertanyaan nomor 5. Ya, tokoh yang membaca naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah. Ya, kita lihat jawabannya benar atau salah. Insinyur Soekarno. Baik, ini pertanyaan terakhir langsung dibuka ya. Arti proklamasi adalah, silakan cari jawabannya. Kita lihat jawabannya. Simbol perlawanan bangsa terhadap Indonesia. Semuanya sudah benar. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik. Sudah, pertanyaan pemantiknya itu adalah pengantar dari materi yang nanti akan kalian diskusikan. Ya, sekarang berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Silakan berkelompok dengan teman-teman yang tentu Anda sudah. Diangkat ya, dan kursinya biar nanti kalian semua juga ada banyak Bisa.
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibacakan, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan agar berita kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok di tanah air bahkan luar negeri. Berbagai upaya dilakukan untuk kepentingan ini, baik melalui media seperti radio, koran, pamflet, coretan-coretan di dinding dan gerbong-gerbong kereta api atau kereta maupun melalui lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh BPUPKI atau PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama dari kalangan pemuda. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada pemuda BNI, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil diselipkan dan sampai ke tangan William B. Palmeron, seorang kepala bagian dari kantor berita Domini. William B. Palmeron menerima teks tersebut dari seorang wartawan berita Domini sendiri yang bernama Syahidin. Seterusnya, William memerintahkan seorang vokalis radio yang bernama Evans untuk menyiarkannya secara terus-menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Dengan siaran berita radio Domi atau Yoshima ini, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Namun, hal ini tidak dapat menyurutkan semangat para wartawan radio Domi untuk tetap menyiarkannya. Akibatnya, pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita tersebut disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Namun, semangat para tokoh pemuda bangsa ini memang sangat luar biasa. Setelah kantor berita tersebut disegel, mereka tanpa sepengetahuan militer Jepang mengambil beberapa peralatan penting yang dimiliki kantor berita Domi. Kemudian, mereka membuat remaja baru di Jalan Menteng 31 Jakarta dengan bantuan beberapa teknisi radio, yaitu Soekarno, Sutanto, Susila, Haja, Suhanda, dan Muhammad Yusuf Ordibur. Bahkan, kemudian Muhammad Yusuf Ordibur bertindak sebagai pembaca berita proklamasi dengan keterwakilan DJK 1. Pemancar baru ini terus menyiarkan berita ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Siaran radio juga sempat dilakukan oleh radio Sokan Radio tepat pukul 19.00 atau setengah jam setelah Domi menyiarkan berita proklamasi. Para penyiar dari radio ini seperti M. Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Sukanto berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Di jalan-jalan, tembok-tembok, gerbong-gerbong kereta api dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau grafiti, bahkan diteriakkan dengan semangat yang membara. Misalnya beberapa dari slogan-slogan tersebut seperti Respect our Constitution 17 August atau menghormati konstitusi kami tanggal 17 Agustus. Sekali merdeka, tetap merdeka, dan merdeka akan mati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Hanya Usman Asir Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain BM Dia, Soekarjo Widodo, Imam Kusuma Sumantri, Ki Hajar Bintang, Oto Iskandar Dinata, KSSC Watulami, Adam Malik, Sayyidi Malik, Sultan Syahrir, Madiki Purwanto, Sulaiman Islam, Mika Samin, dan Ali Hashim. Selain melalui berita surat kabar, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan oleh para pemuda dengan menggunakan pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Pihak
Pemerintahan Republik Indonesia juga menegaskan kepada para penduduk yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera tersebar ke seluruh Indonesia dan ke dunia luar. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Jadi untuk video yang tadi itu sudah kalian saksikan. Kemudian Ibu akan menambah lagi dengan materi. Tidak Ibu bacakan semuanya, tapi nantinya kalian akan paham dengan semua garis besar yang Ibu berikan. Yang pertama adalah reaksi masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah sukacita dan harapan. Jadi ada sukacita, ada rasa bahagia, rasa senang dan sebagainya, dan juga harapan baru ya. Karena sudah merdeka pasti ada harapan. Kemudian yang kedua adalah semangat patriotisme. Jadi punya semangat yang tinggi, punya semangat yang berlebih ya untuk kita nantinya akan mempertahankan kemerdekaan kita. Kemudian yang ketiga adalah keberanian menghadapi tantangan. Jadi setelah kita merdeka ada banyak tantangan yang harus kita lalui, tidak hanya dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial. Tentunya ada perubahan sosial ketika kita sudah merdeka. Lanjut, ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada 4 yang Ibu tuliskan. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Belanda. Jadi kita masih dapat ancaman dari Belanda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diplomasi internasional. Jadi tidak hanya nasional saja, tapi juga internasional. Kemudian perjuangan rakyat. Jadi perjuangan rakyatnya itu kita sebagai rakyat Indonesia nanti berpartisipasi dalam berbagai cara seperti membantu ada logistik dan juga bersembunyi dari kerajaan Belanda, karena kita walaupun waktu itu terakhir kita dibunuh oleh Jepang, tapi kita masih ada ancaman dari Belanda. Ya, yang selanjutnya adalah perjuangan negara. Kenapa kok disebut dengan perjuangan negara? Karena perjuangannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Itu sudah. Yang selanjutnya adalah dampak proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu. Yang pertama adalah kemerdekaan dan kebebasan. Jadi kita punya kebebasan untuk mengatur negara kita sendiri. Yang kedua adalah kesadaran nasional. Jadi punya kesadaran nasional. Yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Pasti ada perkembangan ekonominya setiap negara itu. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan sosial dan budaya. Baik, ini masalah yang harus kalian identifikasi, masalah yang Ibu berikan, yaitu bagaimana proklamasi kemerdekaan sampai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nantinya kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian sesuai dengan gaya belajar masing-masing menggunakan media yang sudah Ibu sediakan. Ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan alat peraga, dan juga ada yang menggunakan baik. Sudah kelompok masing-masing sudah ya? Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didiknya ini nanti itu ada nama kelas dan juga nama tokoh, silahkan diisi sendiri. Kemudian petunjuknya nanti sudah berkelompok. Kemudian kalian mengidentifikasi media atau penyebar berita proklamasi kemerdekaan di berbagai wilayah dalam tabel. Jadi nanti sudah ada tabelnya di LKPD ini. Nanti silahkan kalian isikan identifikasi tersebut dalam tabel. Kemudian setelah diisi, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Kalian mempresentasikannya bisa menggunakan alat peraga yang sudah saya siapkan. Nanti silahkan dipilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya? Nanti waktunya juga terbatas, jadi mohon dengan sangat silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Cukup paham? Ada pertanyaan? Baik, mari kita kerjakan. Yuk, ini silakan. Mari, yuk dikerjakan ya. Silakan berkelompok, jadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Alat peraganya saya berikan.
Silakan dikerjakan. Kemudian nanti ketika sudah dikerjakan, sudah mantap dengan semua yang sudah dikerjakan, kemudian pilih salah satu daerah atau pulau yang mantap ingin kalian presentasikan. Kemudian ambil media yang nanti bisa memudahkan kalian untuk presentasi ya. Ya, oke, baik, silakan. Sudah mau mengambil siap? Silakan. Ya, boleh silakan. Silakan dirinya. Ya, silakan. Ya, dilihat sumbernya ya, sudah ya. Ya, ini sumbernya juga sudah. Ya, nanti silakan dituliskan. Ya, oke, jangan lupa identitasnya ya, Inggris ya, ditambah aja, ditambah aja biar nanti kamu ya, iya, nggak apa-apa, dicoret-coret boleh. Yang penting nanti udah presentasikan ya. Mari ke sebelah sini yang namanya tadi, sudah ditulis lagi ya. Ya, ditulis identitasnya masing-masing. Kemudian silakan diamati alat peraganya. Kira-kira dari alat peraga itu kalian sudah bisa, ya, sudah bisa untuk penelahan atau identifikasi, ya, sesuai dengan yang mau dipresentasikan biar nanti lebih mudah presentasinya.
Ya, nanti setelah kalian melakukan dan yakin dengan pilihannya, kemudian mempresentasikan. Dari sini sudah menjadi semuanya. Sudah ya? Ada lagi? Sudah cukup? Jadi semua kelompok sudah selesai semua ya? Ya baik, kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya untuk presentasi, dan presentasinya nanti per kelompok belajar. Nanti setiap satu kelompok belajar ada 2 presentasi atau 2 penelitian ya. Ya, silakan perhatikan teman kalian yang presentasi, kemudian nanti silakan berkomentar atau menambah ataupun juga mau bertanya. Silakan sangat diizinkan dan boleh. Ya, cukup jelas ya? Ya. Baik, silakan. Mungkin pertama dulu si kelompok mana? Kelompok sana dulu. Ya, silakan. Ya. Baik, sudah diterima semua ya. Jangan terlalu berat. Tidak saja. Ya. Baik, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan penyebaran berita pemberitaan tentang Jawa dan Sumatera. Jawa gue. Di Jawa penyebarannya dengan menggunakan Telegram yang disiarkan oleh kantor berita Damai. Dan itu ada cara unik yang dilakukan oleh Kiai Dewantoro dan para guru dan mahasiswa, yaitu pawai skrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telepon, radio, dan juga dari mulut ke mulut atau lisan. Cukup. Dari Jawa dan juga dari Sumatera. Jadi ada dua wilayah yang diambil oleh kelompok negara yang sama ini, yaitu Jawa dan juga Sumatera. Kalau tadi di Jawa itu sudah ada petanya sendiri masing-masing ya, ya, pulaunya masing-masing. Kemudian sudah ada medianya, sudah ada tokohnya, kemudian ada penambahan tulisan yang ada di sana. Baik, dari Jawa dan juga Sumatera ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjelaskan? Silakan. Siapa? Mari, silakan. Oh, ya, ada dulu. Ya, silakan. Untuk Sumatera, Ya. Tokohnya siapa? Ini adalah Kakak Dani. Jadi pada malam tanggal 14 Agustus 1945 penyebaran proklamasi sudah sampai di Bukit Tinggi dan Padang. Keesokan harinya Kakak Dani menyebarkan semua berita proklamasi ke wilayah Sumatera. Baik. Kemudian ada lagi dari Mas. Silakan. Oh iya, silakan diperjelas. Jadi biasa Dewantoro dan guru-guru taman siswa itu melakukan suatu pengucapan penyebaran berita proklamasi itu dengan awas beda yang mungkin diikuti oleh siswa-siswa dari taman siswa. Ini ada bawah SPB-nya. Jelas. Jelas ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Arina dan juga Mas Bayu sudah menanyakan dan juga ingin mendengar kembali tentang tokoh yang ada yang sudah disebarkan ada di sana. Oke, tepuk tangan untuk Jawa dan juga Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk media silakan ditaruh di depan sini saja Mas. Mbak, silakan media di sebelah sini biar nanti tidak terganggu dengan media. Silakan. Yang untuk medianya juga sekalian ya, Mbak. Mohon terima kasih. Ya, ya. Kita nanti ini ya. Sekali ini. Silakan kelompok yang lain memperhatikan dan juga silakan kepada kelompok lain untuk meminta penjelasan ataupun juga mengajukan pertanyaan ya. Jangan nanti ketika sudah selesai lalu bertanya-tanya. Jangan. Nah, silakan bertanya. Oke baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari Kalimantan. Kemudian selanjutnya Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan penyebaran yang ada di Maluku. Yang pertama itu adalah melalui selebaran dan koran dan juga radio. Ada pun juga hambalannya. Untuk hambalannya itu dari sarana prasarana komunikasi sama transportasi. Cukup dari Maluku. Cukup dari Maluku. Kalimantan dan juga Maluku sudah sangat jelas. Ada gambar tulangnya juga, ada medianya juga, ada penambahan tulisannya juga. Kemudian dari penjelasan masing-masing juga sudah cukup jelas. Kemudian adakah yang ingin bertanya atau bertanya? Ya. Saya mau tanya untuk kelompok Maluku. Ya, silakan. Apakah ada tokoh penting
yang ikut serta di penyebaran berita proklamasi wilayah yang berbeda. Jadi dalam apa namanya yang sudah kamu lihat dalam video tidak ada menyebutkan nama khusus ya. Ya, jadi kayaknya menyeluruh gitu masyarakatnya saja. Tapi ada urut-urut ada. Maksudnya secara lisan gitu ada. Oh ada ya. Oke baik. Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Lagi. Kalimantan. Sementara itu penyebarannya bagaimana? Penyebarannya bagaimana? Ya, jadi dijelaskan lagi ya. Silakan. Untuk masalah sendiri, itu itu untuk pulau-pulau seperti daerah Pulau Jawa, Margapura, Makassar, dan Pulau Jawa. Jadi cukup? Cukup. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kalimantan dan juga Maluku. Baik, sudah bagus sekali. Kemudian silakan sudah selesai presentasi ditutup dulu. Baik, silakan bergantian ya. Silakan yang lengkap medianya juga di sekitar di sini ya. Baik, silakan kembali ke medianya masing-masing. Ya, baik silahkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang Sulawesi dan Bunda Kecil. Namanya dari Sulawesi itu di sini ada peta Pulau Sulawesi. Ini ada proklamasi kemerdekaan di Sulawesi menggunakan metode radio. Penyebarannya adalah kereta mungkin. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Baik, silakan darinya. Oke, dari kelompok selanjutnya Sunda Kecil yang videonya kecil-kecil. Ya. Kami akan presentasikan penyebaran berita proklamasi dari Sunda Kecil ini. Ya. Rekan-rekan hal kiri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali diberikan kembali oleh para kelompok elit melalui radio pada tanggal 17 Agustus 1945. Disebarkan oleh Gusti Ketut Pucet di wilayah Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara. Gusti Ketut Pucet ini mengumumkan secara resmi di radio atau berita pada tanggal 23 Agustus 1945. Berita ini disampaikan melalui kurir ke Jepang pada akhir Agustus 1945 dan ke Pulau Sumbawa pada tanggal 12 September 1945. Seperti itu penjelasan dari kelompok Sunda Kecil. Ada teman lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Silakan kepada kelompok yang ada di belakang silakan mengajukan pertanyaan atau minta penjelasan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Saya ingin tanyakan anak Sulawesi. Ya. Itu adalah salah satu gambar tokoh. Ya. Apa? Ya, siapakah nama tokoh yang akan saya dengar? Ya. Nama tokoh tersebut adalah Ulangi. Nama tokohnya adalah Rantulan. Peran untuk menyebarkan berita proklamasi. Maaf Ulangi. Perannya untuk menyebarkan berita proklamasi daerah Sulawesi. Menggunakan media apa? Menggunakan media radio. Cukup ya? Ya. Ya, berarti Rantulangi menggunakan medianya radio. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Sudah tadi tidak ada pertanyaan? Sudah. Oke baik. Ya.
materinya banyak tulisan, kemudian di bagian Sulawesi ada tulisannya, ada tokohnya juga. Kalau di sebelah sana itu ada gambar animasi, tapi itu adalah kulir ya, jadi menggunakan kulir ataupun juga ragu. Oke, tepuk tangan untuk Sulawesi dan baik, sudah selesai presentasinya, kemudian silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan KPD dan juga alat kerja ini. Satu lagi, lagi tidak terbawa. Ya. Baik, presentasinya sudah selesai. Ibu akan memberikan kesimpulannya nanti setelah anak-anak semua mengerjakan evaluasi pembelajaran ini. Jadi silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ingat, kurangi suara biar lebih produktif ya. Silakan kembali. Mas, tapi silakan ada program ini ada. Biar di atas sana. Kamu biar cepat sama. Baik, Ibu akan bagikan soal evaluasi pelajaran pagi hari ini dan silakan kerjakan secara mandiri. Nanti setelah selesai dikumpulkan kepada ibu kelas ya. Dan bisa kita kerjakan. Sudah dapat semua gambar evaluasinya? Kalau sudah, sekarang silakan dikerjakan sekarang ini. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelas di tempat yang sudah ibu sediakan. Silakan dikerjakan.
belajar dari yang lain. Berikut dilengkapi sesuai dengan yang sudah kalian pelajari tadi, dari mulai pertanyaan pematik, kemudian ada materi melalui video, ada penjelasannya dari buku, dan juga kalian berdiskusi sendiri dengan teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan kalian sudah mempresentasikan hasilnya, sudah ditanggapi oleh teman-teman. Silahkan pertanyaan
sebaik mungkin ya, biar nanti hasilnya juga baik ya. Jadi yang sudah dipelajari itu nanti akan kalian terapkan. Jadi tidak hanya sekedar kalian tahu saja, tapi harus diterapkan. Jadi dari pertanyaan itu nanti akan diterapkan di kehidupan kalian masing-masing atau masalah pribadi ya. Jadi tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran, tapi juga di kehidupan kalian masing-masing. Ya, dia manfaatkan waktunya dengan baik. Ya. Tapi hampir selesai ya? Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Baik, yang sudah selesai bisa dikumpulkan dengan ya, silakan yang belum selesai bisa diselesaikan. Oke, baik. Sudah semua? Ya. Jadi sudah terkumpul semua ini ya? Sudah benar ya? Oke, baik. Kalau sudah terkumpul semua, lanjutkan kembali. Baik, evaluasi pembelajarannya sudah kalian rasakan. Kemudian hari ini Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya utamanya dalam pembelajaran hari ini adalah semuanya bisa melakukannya dengan baik ya. Sudah melakukan dengan baik. Salah satu yang Ibu ambil ini semuanya baik semua, karena ini kebetulan paling atas, jadi Ibu ambil paling atas ya. Kalau Ibu bawa semuanya sebenarnya tidak mungkin ya. Jadi dari Alprada yang kalian gunakan untuk presentasi itu sudah sangat baik. Jadi dalam presentasi itu akan jauh lebih mudah jika kalian punya alat peraga ataupun media. Contohnya, ketika kita mempresentasikan sesuatu, itu kalau tidak menggunakan media, biasanya apa yang mau kita sampaikan itu terkadang lupa. Maka dari itu, media yang sudah kalian buat ini Ibu mengapresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari presentasi yang sudah dilaksanakan, tadi ada 3 kelompok, dan dari masing-masing kelompok itu ada 2 materi atau 2 wilayah yang sudah dipresentasikan. Dari semuanya ada 6 wilayahnya, termasuk salah satunya adalah Jawa dan sebagainya. Nah, dari semua tentang materi yang sudah kalian lihat tadi di layar ataupun juga
budaya yang sudah kalian lihat sendiri melalui berbagai media itu menjadi salah satu penting sekali untuk mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu tidak hanya kalian memahami, tapi juga bisa menerapkan. Maka di manfaat tadi ada menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kalian mempelajari sejarah, tapi untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang ataupun masa sekarang ini. Nah, kemudian tentang materi. Kalau tadi tentang presentasinya kalian sudah sangat luar biasa, Ibu apresiasi sudah bisa menggunakan media yang baik, sudah bisa berdiskusi dengan baik, bermusyawarah dengan baik, bahkan dalam presentasi ada yang lisan saja, tidak menggunakan tulisan, itu sudah terkembang dengan sangat. Kemudian dari materi. Kalau dari materinya ada tentang sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Wilayah kita itu wilayah yang bagaimana kalau kalian? Luas. Selain luas. Besar. Selain besar. Berpulau-pulau. Maka dari itu, kalau berpulau-pulau tadi kalian semua sudah mempresentasikan berdasarkan pulaunya masing-masing. Nah, dari berbagai pulau, dari berbagai daerahnya masing-masing, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan itu tidak mudah. Ada banyak sekali penghalangnya, karena memang berita proklamasi kemerdekaan itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah, dari ketidaksukaan itu pasti ingin menggagalkan, dan salah satunya adalah dengan cara tidak menyampaikan informasi tentang proklamasi kemerdekaan ke wilayah lainnya. Tetapi yang paling inti, karena kita itu berpulau-pulau tadi, kita itu untuk menjangkau satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu menjadi sulit. Apakah dulu alat komunikasinya sudah secanggih seperti sekarang ini? Nah, sekarang saja HP itu ada, atau handphone itu ada berbagai macam versi. Sedangkan kalian semua itu mempunyai apa ya namanya, alat komunikasi yang berbeda-beda. Apakah di rumah masih ada yang punya telepon seperti itu? Ada? Tidak ada ya? Sudah tidak ada ya? Iya. Kalau di telepon umum saja sudah tidak ada ya? Iya. Maka dari itu, dari perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kalau sekarang itu ada informasi apa-apa bisa langsung tersebar luas. Sedangkan kalau di pulau-pulau tertentu, bahkan alat komunikasinya masih kurang. Jadinya salah satu penghalangnya itu alat komunikasi kurang, kemudian letak geografis. Nah, dari letak geografis itu kita itu bersyukur nggak nanti? Atau sekarang bersyukur tidak? Betul, bahwa kita semua ada di tempat yang banyak sekali apa? Banyak sekali apa? Alat komunikasi yang terjangkau dan sebagainya. Baiklah, itu kesimpulan dari Ibu tentang materi dan juga presentasi dari kalian. Kemudian Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian terhadap materi yang sudah kalian diskusikan dan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, nanti dari siswa silakan untuk mengomentari tentang pembelajaran itu seperti apa. Mungkin satu atau dua, silakan. Silakan, ada yang mau saya beri? Silakan. Pada pembelajaran kali ini saya sangat senang karena saya bisa belajar dengan media yang saya sukai, sehingga dapat memahami bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa berlaku dengan baik. Karena dilihat dari lokasi kita juga di Pulau Jawa, dekat dengan lokasi proklamasi kemerdekaan dan terjangkau oleh media-media penyebar berita kemerdekaan. Iya. Tadi ada menyebut tentang generasi muda. Kalian itu generasi muda enggak? Ya. Sebagai generasi muda tadi yang sudah disampaikan,
Jadi untuk berita tentang proklamasi kemerdekaan itu sangat menjangkau pulau kita. Kalau di pulau-pulau lain yang sudah kalian presentasikan tadi, bahkan hanya ada yang radio saja, ada yang selebaran saja. Kalau di tempat kita ada berbagai. Dari situ semua kita belajar bahwa generasi muda itu harus bisa menyikapi bagaimana perkembangan teknologi. Jadi kita tidak hanya belajar sejarah utamanya tentang materinya saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada lagi? Silakan. Pada perjalanan ini kita belajar tentang bagaimana para pendahulu kita untuk menyebarkan berita proklamasi. Jadi untuk saat ini adalah PR kita untuk bagaimana menyebarkan berita tersebut dari pedesaan, baik dari luar atau dari dalam. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali kasus korupsi, penggelapan dana, bahkan menggunakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi seenak mereka. Jadi kalau PR kita, bagaimana kita bisa paling tidak mengurangi hal tersebut. Jadi Mas Febri itu tambahin ya. Jadi memang di negara kita masih banyak sekali angka tindak kriminal, dan kita tidak usah melihat ke daerah lain, daerah kita saja sendiri. Di Probolinggo itu masih banyak sekali tentang bagaimana kasus kriminal ya. Kemudian kepada generasi muda tadi disebutkan sebagai PR, karena memang kita itu tidak hanya sendiri di dunia, tapi butuh orang. Karena kita butuh orang lain, maka dari itu kita harus bisa untuk saling berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Salah satu PR-nya tadi tentang apa tadi? Nah, menjaga kemerdekaan. Menjaga kemerdekaan itu tidak hanya bagaimana kita menjaga tentang diri kita sendiri, tapi juga termasuk semua lingkungan. Nah, dari semua lingkungan yang ada, nanti anak-anak semua bisa menerapkan terhadap yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, sudah ada dua ya. Untuk motivasi hari ini ya, itu akan memberikan motivasi. Motivasinya adalah kita itu harus saling bermanfaat. Apa sih saling bermanfaat? Manusia itu tugasnya adalah bermanfaat untuk orang lain. Tapi manfaat untuk orang lain itu bukan dalam arti kita membantu sepenuhnya untuk hal-hal yang tidak baik. Kita akan membicarakan bagaimana caranya. Sebagai pelajar itu kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ya. Teman-teman yang ada di sini tentunya sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Sudah bisa kan? Ya. Dari materi tadi saja, ya, terhadap proklamasi kemerdekaan. Setiap hari Senin ataupun juga ada acara tertentu, ya, kalian sudah melaksanakan upacara. Dari upacara itu sendiri kita evaluasi. Kalian sudah tadi di awal pertama tadi ya, tentang bagaimana mencintai tanah air, kemudian menghormati bendera. Bagaimana sikapmu? Tidak usah dijawab, tapi direfleksikan. Ya, coba sambil diingat kembali. Ketika anak-anak semua dalam kegiatan upacara, ya, dalam kegiatan upacara apakah sudah melakukan, merefleksikan, ataupun juga sudah melakukan hal yang baik terhadap rasa cinta tanah air, menghormati bendera merah? Tentunya tidak semua orang sadar akan bagaimana dirinya itu mencintai tanah airnya sendiri. Maka dari itu silakan direfleksikan. Ya, itu tentang kemudian ditambah lagi dengan cara kalian untuk berbicara ataupun juga
bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita itu bersikap dengan orang tua atau dua Bapak Ibu. Kalau orang tua kan dua di sini itu siapa toh? Guru. Ketika ada Bapak Ibu guru, kalian sudah menyepakati apa yang menjadi kesepakatan dalam pembelajaran, kemudian kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentunya ya, semua yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dan sudah disepakati oleh kalian semua ya, itu harus bisa dilaksanakan dengan Bapak Ibu itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Nah itu selain Bapak Ibu guru, ada lagi. Kalau sudah Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana penerapan sehari-harinya, kemudian kita lihat di masyarakatnya. Tadi ada tentang kemasyarakatan. Di sini ada yang ikut kegiatan kartana. Ya, oke baik, kegiatan kartana. Coba kalau Susan, kegiatan apa yang sudah pernah Susan lakukan di dalam masyarakat yang menurut Susan itu sudah mewakili bahwa saya itu sudah memperjuangkan tentang kemasyarakatan. Coba silakan jabarkan. Salah satu kegiatannya apa? Lomba 17-an. Jadi panitia atau jadi peserta? Oh panitia ya. Jadi panitia itu berapa peserta? Gampang susah. Karena harus berhubungan dengan orang lain. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang selanjutnya setelah kegiatan masyarakat Karang Taruna, selain kegiatan 17 tadi ada yang ikut lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan lagi selain kegiatan 17 Agustus? Nyinom. Nah, nyinom itu berarti di tempatnya orang Bajaran ya? Ya. Kalau Mas Bayu di sana melaksanakan kegiatan apa di nyinom itu? Kan ini masih remaja ya? Ngangkat teh sama makanan. Oh, ngangkat teh sama makanan. Oh iya. Itu ada koordinasinya ya? Iya. Oh pasti ada koordinasinya ya. Baik, ada koordinasinya dengan orang lain. Jadi berhubungan dengan orang lain, masyarakatnya jalan lagi. Ada lagi satu lagi. Selain itu, sama 17 Agustus ada lagi. Lagi tidak? Apa? Layanan. Selain minum di tempat orang yang berbahagia, kita itu juga pasti ada yang sebaliknya tentang berduka. Maka dari itu kita juga harus menyadari bahwa harus seimbang antara pendidikan dan juga di kemasyarakatan. Oke baik, materi hari ini sudah selesai dan cukup. Kemudian Ibu akan mengulas sedikit tentang materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya karena kita sudah belajar tentang sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan, nanti kita akan membahas selanjutnya tentang evaluasi. Evaluasinya ulang aja karena memang di akhir bab atau di akhir materi nanti kita harus ulangan. Ya, kalau harus ulangan itu berarti kalian harus belajar. Karena di dalam proklamasi kemerdekaan itu sudah kita pelajari semua, mulai dari kekalahan Jepang itu yang pertama, yang kedua adalah bukti-bukti proklamasi, kemudian yang ketiga adalah sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi dari 3 materi itu sudah kita lakukan semua. Terakhirnya adalah materi hari ini. Nah, nanti dalam ulangannya sistemnya adalah seperti evaluasi biasanya. Nanti akan Ibu berikan soal. Soalnya bentuknya adalah pilihan ganda. Dan dari pilihan ganda itu nanti ada 20 jumlahnya, ada 20 pilihan ganda dan nanti materinya hanya mencakup 1 bab atau tentang proklamasi kemerdekaan saja ya. Nanti silakan dipelajari materinya. Nanti ketika sudah dipelajari hasilnya pasti akan baik kalau kalian sudah belajar ya. Dari ketiga materi
Ibu khususnya adalah tentang medianya pembelajaran bisa Ibu kirimkan ke salah satu teman kalian yang ada di sini. Jadi nanti Ibu akan berikan, tidak perlu khawatir. Kemudian buku juga dipelajari silahkan. Dalam pembelajaran hari ini nantinya setelah kita akhiri nanti kalian lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Ya, oke. Kita sesi tanya jawab dulu karena Ibu ingin mengetahui. Tapi kalau sudah tentang bagaimana perasaannya, tadi kan tadi tentang materi. Coba sekarang tentang perasaan. Ya, coba Alan, perasaanmu bagaimana tadi? Rasanya gimana? Senang Bu. Senang ya? Ya. Materi hari ini membuat senang. Yang membuat senang apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Hafiz. Penyampaian materinya. Cara penyampaian materi. Ya. Penyampaian materinya ada berbagai macam. Jadi tidak hanya belajar dari satu sumber. Karena ingat dalam sejarah itu kita tidak bisa hanya belajar dari satu sumber. Harus dibandingkan ataupun juga dikombinasikan dengan yang lainnya. Yuk, ada lagi selain dari senang, terus ada kendala tidak? Ada ya? Ada lagi selain senang apa? Yuk, bagus apa? Selain senang, gimana perasaannya? Materinya tetap mudah dimengerti. Iya, karena Ibu sudah menyiapkan, ya, menyiapkan berbagai media yang bisa kalian gunakan. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber. Maka dari itu nanti pembelajaran di selanjutnya Ibu juga akan menyampaikan berbagai sumber agar kalian semua bisa terpenuhi semua kebutuhannya untuk belajar. Nah, selain dari kebutuhan belajar, anak-anak juga harus tahu bahwa kita itu harus bisa menjaga keutuhan apa? Negara. Ya. Dengan belajar sejarah, kalian bisa mencintai ataupun juga bisa menjaga negara kita dengan baik. Insya Allah. Kita sama-sama berjuang dan juga sama-sama untuk belajar bagaimana menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, nanti tentunya kita juga pasti akan mendapatkan hal yang sama. Maka dari itu, buatlah yang terbaik untuk hidupmu. Maka nanti hidupmu pasti akan dimudahkan, ya, akan dimudahkan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Baik, karena materinya sudah selesai semua, kemudian sudah ada evaluasinya, sudah ada bagaimana kalian merasa senang. Alhamdulillah senang dengan pembelajaran kali ini. Kemudian materinya sudah terpenuhi. Hari ini kita akhiri pembelajarannya ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan kepada memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, terbaik untuk masing-masing berada tempat. Berdoa cukup, doa baik, hari ini selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi dari anak-anak semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sudah ya? Baik, hari ini Ibu tutup. Silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fitnah Historia. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang Putri. Selamat siang, Putri. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait pasca kegiatan observasi yang tanggal 28 kemarin sudah Putri lakukan. Ya, baik.
Kira-kira Putri menginginkan tujuan apa yang ingin dicapai pada pembicaraan pasca observasi kali ini? Ya, jadi saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaranku. Oke. Setelah Putri kemarin melakukan praktek pembelajaran, kesan apa yang Putri rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Alhamdulillah berjalan lancar dan senang karena anak-anak jadi antusias, Bu. Jadi setelah pembelajaran kemarin, anak-anak itu menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran karena tidak menutup kemungkinan bahwa jam sejarah, namanya di saya itu jamnya itu ada di jam-jam rawan setelah jam 12. Jadinya jam 12 ke sana sampai nanti pulang jam ke-10, jam setengah 4 itu sangat luar biasa, harus menarik perhatiannya anak itu dengan cara yang bagaimana gitu. Kemarin saya juga mengamati anak-anak masih terlihat antusias dalam mengikuti pembelajarannya Putri, walaupun jamnya udah termasuk siang. Betul, setelah jam 12. Kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu Putri lakukan dalam praktek pembelajaran kemarin? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah membuat media ataupun juga sumber belajarnya mereka itu disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi mereka membutuhkan dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, saya bisa membuat mereka jauh lebih leluasa lagi untuk belajar karena dari sumber yang berbeda-beda juga anak-anak itu lebih enjoy, lebih senang belajarnya seperti itu. Kalau saya rasakan seperti itu. Ada hal lain? Hal baik lainnya? Hal baik lainnya kesiapan belajar. Jadi di awal saya melakukan ada pertanyaan pemantik seperti yang di modul belajar itu. Jadi kesiapannya mereka itu gimana? Nah, setelah tahu sejauh mana nanti saya bisa lihat langsung, oh ini anak ini sudah siap dengan kesiapan belajarnya seperti itu. Oke. Berarti Putri tadi sudah mempersiapkan media yang bermacam-macam berdasarkan kebutuhan belajar murid. Iya, betul. Oke. Baik Putri, Putri sudah bisa menyampaikan kesan dan hal-hal baik yang sudah Putri lakukan pasca pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas observasi kemarin. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya ketika kunjungan kelas kemarin, berdasarkan hasil pengamatan saya sesuai dengan fokus yang ingin Putri capai pada percakapan pra-observasi kemarin, yang Putri mau memfokuskan pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, fokus pada diferensiasi konten. Ya. Dari situ sudah nampak dalam praktek pembelajaran yang Putri lakukan. Putri sudah menyiapkan berbagai sumber belajar, ada sumber belajar yang berasal dari YouTube, kemudian membawa diorama, kemudian juga sumber belajar yang berasal dari buku pembelajaran. Itu. Kemudian alur pembelajaran juga sudah sesuai dengan yang ada di modul ajar. Kira-kira adakah inspirasi yang muncul dari perasaan Putri setelah melaksanakan praktek pembelajaran tersebut? Saya ingin membuat suasana yang lebih menyenangkan lagi, karena sebenarnya kemarin berhasil menurut saya, tapi masih ada yang sepertinya itu menurut saya masih, ya tentunya dengan sudah memenuhi kebutuhan mereka, tentunya masih ada beberapa siswa yang sebenarnya tidak begitu tertarik gitu. Jadi saya ingin membuat kelas itu jauh lebih menyenangkan lagi dan semuanya itu bisa tercover dengan baik begitu. Jadi ketika dengan mau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, semua siswa juga bisa aktif seperti itu. Iya, aktif dalam pembelajaran. Kemudian karena saya kan kemarin ngambilnya PBL ya Bu, jadi pemecahan masalahnya itu jangan cuma hanya ada kan itu dibentuk kelompok kan Bu. Jadi memang dalam satu kelompok itu kan sudah saya kelompokkan dengan ya sesuai dengan belajarnya mereka, kemudian memberikan media yang sesuai dengan mereka, tapi tentunya siswa itu terkadang ya Bu, jadi di dalam satu kelompok pasti ada yang tidak berpartisipasi. Nah,
peran saya itu kemarin itu saya sudah mendampingi sebenarnya, cuman menurut saya tetap saya itu harus bisa memotivasi lagi biar anak-anak nanti ketika sudah bisa memecahkan masalah, kemudian yang terakhirnya itu di presentasi mereka bisa mempresentasikannya dengan baik. Ya. Kira-kira untuk menceritakan suasana pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran sejarah, apa yang akan dilakukan? Sebenarnya itu kalau boleh menyampaikan gitu, jadi kalau sejarah itu sebenarnya belajarnya itu harus konkret, karena kalau kita itu ngawang itu sangat sulit ya. Jadi misalnya kita berbicara tentang kemarin kan kelas 11 proklamasi kemerdekaan, saya bawa diorama itu mereka sudah kalau di internet sebenarnya banyak sekali, cuman ketika gambar 2 dimensi anak-anak itu sudah biasa ya. Ketika pakai diorama kan pakai ini bisa disentuh, ini itu tuh sebenarnya sudah bentuk konkret. Tapi kalau dikonkretkan lagi, saya itu pengennya bisa outing kelas, jadi bisa ke suatu tempat yang di situ bisa belajar sumber yang nyata, seperti itu menurut saya. Berarti karena sejarah itu pembelajarannya harus konkret, supaya siswa juga bukan hanya melihat gambar-gambar, tapi melihat dalam bentuk yang nyata. Betul mau melakukan penelitian ada outing class. Iya betul, ada outing class. Kira-kira outing class kalau yang di dekat sini di Kulon Progo itu yang sesuai dengan sejarah mana? Sebenarnya Kulon Progo itu luar biasa. Jadi kalau bicara tentang sejarah, Kulon Progo itu sebenarnya sangat kaya sekali akan sejarah dan banyak sekali situsnya. Akan tetapi memang karena di dalam kita itu kan ada dinas pariwisata dan lain sebagainya, ada dinas budaya dan lain sebagainya. Kami itu diundangnya hanya di tempat-tempat yang istilahnya sudah diketahui oleh dinas kebudayaan. Jadi yang kami sebenarnya sudah pernah outing kelas dulu, tapi karena tidak semuanya gitu. Jadi yang pertama itu di Bulurjo itu di daerah Pengasih itu ada museum, di sana ada Liga Yuni. Sebenarnya itu maksudnya di Buddha itu untuk kelas 10 itu bisa. Kemudian ada di Gua Sriti itu di Samigalo itu juga bisa karena ada perang di Ponorogo. Kemudian ada lagi sebenarnya patungnya Gang Serang yang biasa disebut dengan patung Buddha. Para siswa itu mungkin bapak ibu guru dan bukan hanya siswa ya. Jadi di mana patung Buddha ya? Saya sebagai seorang sejarah sebenarnya kok bisa ya hilang gitu, nggak tahu, tapi ya mungkin karena sudah terbiasa gitu ya. Jadi memang untuk kesadarannya itu memang masih sangat kurang ya gitu. Kemudian yang satu lagi ada sebenarnya Bu untuk materi kelas 11 itu pabrik gula di Semgalur. Itu sebenarnya kalau kita tahu hanya di Madukesmo ya Bu ya. Ya di Karangsemgalur sebenarnya ada, dan saya terakhir kemarin sempat ke sana dengan di atas siswa yang rumahnya di sana. Saya sebenarnya survei lokasi untuk kegiatan outing class juga, tapi memang belum terrealisasi dulu. Jadi kelas kita sangat luar biasa banyak, jadi kita harus mengatur waktu, tidak hanya butuh 2 jam yang jelas. Itu di sana tinggal cerobongnya, tapi walaupun tinggal cerobongnya itu menjadi salah satu tempat yang anak-anak itu bisa langsung ya ini nih bentuk yang sejarahannya itu seperti ini, tinggal cerobongnya aja bisa ya gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dikunjungi di wilayah Kulon Progo, khususnya untuk mata pelajaran sejarah. Mungkin siswa mungkin juga malah lebih senang. Pasti pertamanya adalah belajar di luar kelas. Mungkin langsung oke, saya belajar di luar kelas ini nggak melulu dengan meja, kursi dan lain-lain. Mungkin seperti itu awalnya. Tapi saya ketika outing kelas, jadi kemarin kita juga sempat diundang di Taman Budaya untuk kegiatan di sana juga. Kami ada outing kelas, alhamdulillah ada di sekolah kami dapat surat tugas. Kebetulan itu tentang karena kita hari jadi Kulon Progo yang kemarin kita mendapat tugas ke sana, kemudian anak-anak juga di luar pembelajaran, tapi masih masuk karena itu membahas tentang Kulon Progo dan daerah Kulon Progo itu ternyata bisa awalnya kemudian kita anak-anak. Jadi pernah walaupun tidak seperti kalau pikiran saya outing kelas itu lalu di tempat yang sejarah resmi, maksudnya yang seperti Bulurjo dan lain-lain gitu. Tapi kalau ini
pada praktek pembelajaran selanjutnya? Kalau kemarin itu kan berdiferensiasi konten. Besok saya ingin membuat lagi. Kalau misalnya dalam satu pembelajaran itu kan kemarin baru satu, pengennya nanti berdiferensiasi proses dan juga berdiferensiasi produk nanti biar menghasilkan sesuatu. Jadi nanti bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di adik kelasnya dan sebagainya. Jadi punya bahan gitu. Berarti Putri untuk pembelajaran yang akan datang hal yang ingin dikembangkan yaitu mengembangkan pada pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ya. Iya. Untuk konten Betul. mau lebih meningkatkan lagi. Iya. Selain itu kira-kira berkenaan dengan kompetensi sosial emosional mungkin ada yang ingin Putri tingkatkan pada anak-anak? Sebenarnya begini Bu, kalau di dalam kelas itu karena kita kan ketemunya cuma 2 jam ya, karena pembelajaran di sana kan 2 jam. Sebenarnya Pak, saya pernah menemui juga di dalam kelas itu pasti siswa itu ada yang tersinggung ya dengan temannya sendiri. Nah itu tuh saya itu masih bisa mengendalikan, tapi saya itu ingin lebih menggali lagi caranya gimana sih biar pembelajaran ketika ada siswa yang istilahnya tersinggung dengan satu sama yang lain itu saya bisa lebih menenangkan lagi tanpa membuat gaduh gitu loh Bu. Karena jelas kelasnya kan berdempet dengan kelas-kelas yang lain. Terkadang saya gimana caranya ya sudah bisa tapi tetap masih pengen biar bisa anak itu lebih tenang lagi gitu. Nah, jadi biar enggak mengganggu kelas yang lainnya, kemudian teman-teman yang lainnya karena kan yang biasanya yang tersinggung kan hanya 1-2 orang gitu. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk mewujudkan hal itu apa yang mesti Putri lakukan? Saya utamanya ingin belajar sama teman-teman yang sudah berpenggerak tentunya. Karena saya banyak dapat ilmu dari Bu Agustina, utamanya kemarin juga sempat kita belajar tentang sosial emosional ya. Nah itu tuh saya itu pengen lebih belajar lagi caranya gimana sih, ada beberapa cara. Kemudian ya karena kalau saya pribadi terapannya cuma satu, mungkin dengan STOP gitu kan, itu yang salah saya kan ya dengan stop gitu kan, tapi yang lainnya kan belum tahu. Nah, ada nggak sih caranya yang lain gitu yang lebih mungkin selain STOP, kemudian saya bisa ya menenangkan gitu. Karena kalau selama 2 jam tentunya kalau mendalami siswa secara dalam sebenarnya tidak bisa, tapi kalau dalam pembelajaran kan pasti ada yang gesekan kan ada. Nah caranya bisa jadi belajar sama dengan iya dengan rekan sejawat. Lalu apa komitmen Putri terhadap rencana tidak lanjut yang akan rencana pengembangan dari pengembangan diri Putri? Pengembangan diri saya harus belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi karena tadi saya baru konten dan proses sama produknya belum. Saya harus belajar lagi sebenarnya itu bisa seperti apa sih nanti kalau produknya sejarah, terus haruskah buat produknya itu bentuknya nyata atau bisa di komputer dan lain-lain, kan kita juga punya jurusan komputer kan sudah sesuai kan. Kemudian kalau dalam pembelajaran sosial emosional tadi saya pengennya lebih belajar lagi sebenarnya ada cara lain ya sih selain SOP. Karena kan kemarin belajar sama Putri ya dan SOP aja dan buku dan lain sebagainya. Jadi itu Bu. Terima kasih Putri sudah menyampaikan rencana tidak lanjut nih pasca supervisi kali ini. Kemudian dari rencana tidak lanjut atau rencana pengembangan yang akan dilakukan nanti bisa dituliskan di sini. Nah, misal ini kan nanti Putri bisa tuliskan misal aktivitas pengembangan, di sini ada pembelajaran diferensiasi produk. Kira-kira tujuan apa ya?